tentang pangkat bulat negatif dan pangkat nol. Kemudian nanti kita hubungkan dengan sifat-sifat pangkat bulat, apakah juga berlaku di pangkat bulat negatif ini sama seperti pangkat bulat positif. Kemudian yang berikutnya adalah menerapkannya dalam soal, ya, menerapkannya konsep pangkat bulat dalam kehidupan nyata. Nah, Pak Aris mulai saja tentang pangkat bulat negatif dan pangkat nol. Kalau kemarin kita sudah bicara masalah pangkat bulat positif, maka saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh. Yang namanya pangkat bulat positif kan seperti ini nih. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kemudian turun lagi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Turun lagi 3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, lalu kalau turun lagi bagaimana? Pangkatnya ini dari mulai 4, 3, 2, 1. Nah, kan ketemu ya. Kalau bilangan ini diteruskan, maka yang terjadi adalah apa? Akan muncul bilangan pangkat 0 ya. Bilangan yang pangkat 0 karena di sini bilangan pokoknya adalah 3, maka kita lanjutkan jadi 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0 ini nilainya adalah 1. Kemudian kita teruskan lagi akan muncul pangkat bulat yang negatif. Nah, bilangannya adalah 3 pangkat min 1, kemudian 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 3, 3 pangkat min 4, dan seterusnya. Nah, yang mau kita bahas adalah pangkat 0 dan pangkat bulat negatif ini. Nah, definisinya bagaimana? Definisinya saya berikan seperti ini. A pangkat N dengan A bilangan real dan N bilangan bulat negatif dan 0 adalah, maka saya ambil sesuatu ya, misalkan A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan 1. Ya, A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan 1. Kemarin menurut teorema, ini kan ada sifat yang begini nih. A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Maka kita terapkan teorema ini untuk contoh yang ada di atas, A pangkat N dibagi A pangkat N. Kita terapkan saja, P-nya kita ganti N, Q-nya juga kita ganti N. Jadi A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N min N, sama dengan A pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Lalu bagaimana yang negatif? Nah, yang negatif kita tinggal ganti nih. Nilai Q di sini kita ganti dengan P plus N. Nilai Q yang di sini kita ganti dengan P plus N. Kita ganti. Sehingga nanti akan muncul seperti ini. A pangkat P dibagi Q ya, sama dengan A pangkat P dibagi A pangkat P plus N, sama dengan A pangkat P dikurangi dalam kurung P plus N sama dengan A pangkat min N. Jadi P dikurangi P itu kan 0. Di sini masih ada minus, di sini masih ada plus N. Jadi A pangkat min N. Itu definisi dari pangkat 0 dan pangkat bilangan bulat negatif. Nah, sehingga dari situ saya bisa ambil kesimpulan nih. Jika A tidak sama dengan 0, A-nya tidak sama dengan 0, A di sini adalah bilangan pokoknya, A bilangan real, dan N adalah bilangan bulat positif, maka ketika saya buat A pangkat min N, ini sama artinya dengan 1 per A pangkat N. Jadi ini di sebelah kiri adalah pangkat negatif, di sebelah kanan kita ubah menjadi pangkat positif. Jadi dalam bentuk seper. Dan A pangkat 0 sama dengan 1. Diingat-ingat ya, A-nya yang tidak boleh sama dengan 0. Sehingga berdasarkan definisi, nanti kita ubah A pangkat 3 pangkat 0, saya ganti dulu, 3 pangkat 0, nah, 3 pangkat 0 saya definisikan sebagai 1, kemudian 3 pangkat min 1 saya tulis
atau penulisan yang lainnya adalah 1/3, 3 pangkat min 2, penulisan yang lainnya adalah 1/9, 3 pangkat min 3, penulisan lainnya adalah 1/27. Nah, 3 yang saya ambil adalah 3 bilangan bulat. Jadi seperti yang tadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Di sini saya ambil angka 3. Yang paling mudah contohnya pakai angka 3. Nah, kemudian di sini saya berikan contoh. Misal ini ada 6 contoh ya. Tentukan nilai dari 2 pangkat min 3, yang A, yang B adalah 1/3 dipangkatkan dengan min 2, yang C adalah 1 dibagi 3 pangkat min 3, yang D adalah 1 dibagi setengah pangkat min 2, yang E adalah 2 pangkat 0, yang F adalah minus 3 pangkat 0. Nah, saya selesaikan yang A. Kalau kita buat 2 pangkat min 3, ini sama artinya dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sendiri adalah 8, jadi nilainya sama dengan 1/8. Kemudian kalau 1/3 dipangkatkan min 2, berarti kita bisa ubah dalam bentuk 1 dibagi 1/3 pangkat 2. Ya. 1/3 pangkat 2 itu nilainya 1/9, yang satu ini biarkan tetap, jadi 1 dibagi 1/9 sama dengan 9. Kemudian yang C, 1 dibagi 3 pangkat min 3. Berarti kita naikkan nih. Kita bawa ke atas, berarti 3 pangkat min, dikasih min karena naik ke atas, dikalikan pangkatnya ini dengan min 3. Sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian yang D, 1 dibagi setengah pangkat min 2. Ya, berarti kita naikkan sama dengan setengah. Karena ini naik ya, berarti pangkatnya dikasih min di depannya. Min 2, berarti sama artinya dengan 1/2 atau setengah dipangkatkan 2 sama dengan 1/4. Kemudian untuk yang E ini sudah jelas ya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. 1 juta pangkat 0 juga sama dengan 1. Yang F, di sini ada min 3 pangkat 0 sama dengan berapa? Nah, ini ada min. Ini ada min, berarti di sini bilangan bulat negatif. Kalau dipangkatkan 0, tetap saja hasilnya adalah 1. Jadi bilangan bulat kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah, Anda mesti ingat-ingat tuh, bilangan bulat kan mulai dari negatif sampai positif. Nah, untuk sifat-sifatnya, ini berlaku juga nih, yang sifat pada bilangan bulat positif berlaku juga pada bilangan berpangkat negatif atau 0. Ya, maka Pak Aris tuliskan kembali nih, jika A bilangan real, P dan Q bilangan bulat, maka A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Kemudian jika A bilangan real, P dan Q bilangan bulat, maka A pangkat P dalam kurung dipangkatkan lagi dengan Q sama dengan A dipangkatkan P dikali Q. Kemudian jika A bilangan real, P dan Q bilangan bulat, maka A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Jika A bilangan real, P dan Q bilangan bulat, maka AB pangkat P sama dengan A pangkat P sendiri dikali dengan B pangkat P ya sendiri. Jadi A pangkat P dikali B pangkat P. Itu sifat-sifatnya ya. Nah, saya kasih contoh nih. Misalkan saya disuruh menyederhanakan ini nih. 2 pangkat N plus 1 dikurang 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N dikurang 2 pangkat N plus 1. Kemudian contoh yang kedua, nyatakan bentuk berikut dalam pangkat bulat positif. Di sini ada X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 dikurang Y pangkat min 1. Nah, dari dua soal ini Anda harus kreatif ya menyelesaikannya, karena di sini kan melibatkan variabel ya, jadi Anda perlu kreatif. Untuk yang A, ini kita selesaikan begini nih, 2 pangkat N plus 1 dikurang 2 pangkat N. Nah, di sebelah kiri ada 2 pangkat N, di sebelah kanan juga ada 2 pangkat N, maka kita keluarkan 2 pangkat N. Kemudian tinggal dikali. 2 N plus 1 itu sama artinya dengan 2 pangkat N dikali 2, berarti kita keluarkan angka 2-nya. Kemudian yang belakang ini kan sama dengan dikali 1 ya, berarti dikeluarkan angka 1-nya. Jadi 2 pangkat N dikali 2 dikurang 1.
Kemudian untuk yang bawah sama 2 pangkat N dikurang 2 pangkat N plus 1, sama kasusnya, tetapi tinggal dibalik ya. Di sini dibalik. Dibaliknya bagaimana? Nah, 2 pangkat N, ya, 2 pangkat N, Anda keluarkan, kemudian ini kan dikali dengan 1 ya, yang ini dikalikan dengan 1. Kemudian, maaf, saya perbaiki dulu nih. Ya, harusnya min, maaf. Nah, ini saya ganti ya, karena Pak Aris pengennya pangkatnya turun ya, dari 2N plus 1 ke 2N, kemudian N ke N-1. Nah, ini kita keluarkan 2 pangkat N-nya, yang di bawah ya, yang penyebutnya kita keluarkan, jadi 2 pangkat N dikali 1, karena ini 2 pangkat N, berarti ini dikali 1, kemudian yang ini 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1, ya, berarti tinggal kita kalikan dengan 2 pangkat min 1 di sini. Nah, 2 pangkat min 1 ini adalah setengah. Jadi, yang di sini, yang di atas ada 2 pangkat N, yang di bawah ada 2 pangkat N. Kita eliminasi, sisanya tinggal 2 kurang min 1 di bawah, 1 dikurang 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 ini adalah setengah, yang atas nilainya adalah 1. Yang bawah berarti 1 dikurang setengah. Jadi nilainya sama dengan 1 dibagi setengah alias 2. Nah, kemudian yang B kita selesaikan. Yang B kita selesaikan juga sama. Ini X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1. Yang bawah adalah X pangkat min 1 dikurang Y pangkat min 1. Cuma dibalik saja ya. Dibalik apanya? Yang atas itu positif ditambah, yang bawah dikurang. Maka kita ubah dulu ke pecahan yang biasa. Jadi X pangkat min 1 itu seper X, Y pangkat min 1 itu seper Y. Jadi seper X ditambah seper Y dibagi dengan seper X dikurang seper Y. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi X plus Y, Y plus X dibagi XY per Y min X dibagi XY. Ini di atas ada XY, di bawah juga ada XY. Maka kita bisa eliminasi ya, sehingga tinggal kita hasil akhirnya adalah Y ditambah X dibagi Y min X. Jadi Y plus X dibagi Y min X. Di sini ini pangkatnya kan sudah positif. Makanya tadi dibilang ubahlah ke dalam bentuk pangkat positif. Di depan negatif, hasilnya adalah positif. Berhenti sampai di sini saja. Itu ya. Itu untuk pangkat bulat positif dan pangkat bulat negatif. Kira-kira ada di sini ada pertanyaan tidak sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan tidak? Iya, Pak. Tidak ya? Nanti tanyanya sambil di line aja ya. Atau kalau di sini karena coret-coret nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma terbatas waktunya saja. Nah, hari ini Pak Aris juga ingin membawa Anda supaya Anda tahu nih. Ini kan kita sudah bicara masalah pangkat. Nah, berarti kita ada hubungannya dengan apa yang dikatakan sebagai bilangan rasional dan irasional. Ini nanti Anda kerjakan ya. Sudah saya tautkan di KIS ada, di mana di Google Chrome ada, di Google Classroom ada. Nah, ini saya ingin tahu Anda supaya Anda paham tentang bilangan rasional dan irasional ya, karena ini pembahasannya ke belakang. Untuk bilangan pangkat ini kita menyinggung bilangan rasional dan irasional. Kalau tadi sudah bilangan pangkat, sekarang kita bicara dulu tentang bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan rasional apa, bilangan irasional apa, mungkin di SMP sudah ya, saya hanya mengulang saja. Saya ambil definisi seperti ini untuk bilangan rasional. Apapun yang bisa diubah dalam bentuk pecahan biasa, itu yang dikatakan sebagai bilangan rasional. Ya. Jadi dia dalam bentuk pecahan A per B. Ya.
atau bisa juga di dalam bentuk pecahan desimal. Nah, angkanya Pak Aris tambah ini, angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Jadi dia kalau tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Itu yang dikatakan sebagai bilangan rasional. Tapi yang jelas bilangan rasional adalah bilangan yang bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Contohnya ya, ini min setengah. Saya ubah menjadi bentuk desimal bisa ya. Min 0,5. Nah, sekarang Pak Aris tanya nih, kalau 2 bagaimana? 2 juga termasuk bilangan rasional, karena 2 ini bisa dibentuk dari bilangan pecahan. 4 dibagi 2, atau 4/2, 8/4, dan sebagainya. Maka 2 ini juga termasuk bilangan rasional. Nah, sepertiga ini tadi dituliskan nih, apabila tidak berhenti maka akan bentuk pola pengulangan. Berarti 1 dibagi 3 sama dengan 0,33333, terus mengulang terus. Nah, ini juga dikatakan sebagai bilangan rasional. Nah, bedanya apa dengan bilangan irasional? Kalau bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa. Dan apabila bilangan ini diubah ke bentuk desimal, maka angkanya tidak berhenti dan tidak punya pola tertentu. Saya ambil nilai pi ya. Anda kan tahu dari SD itu Anda suka, oh pi itu sama dengan 22/7. Nah, sebenarnya pi itu tidak sama dengan 22/7. Nilai 22/7, 22/7 itu adalah nilai pendekatan untuk pi, supaya gampang dihitung. Nah, nilai pi itu sendiri, ini bilangannya, komanya ini tidak berulang. Jadi dia nilainya 3,141592 6355892 dan seterusnya begitu. Jadi nilai pi ini tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, nanti kalau masih ngeyel Pak itu tapi pi diubah dalam bentuk 22/7 bisa Pak? Tidak bisa. 22/7 itu adalah nilai pendekatan untuk pi. Jadi bukan nilai pi sebenarnya. Anda kan suka mengambil nilai 2 angka di belakang koma, makanya pi biasanya diambil 3,14. Ngerti ya? Jadi kalau nanti kita berdebat tentang nilai pi, bahwa nilai pi itu bukan 22/7 ya. 22/7 hanya nilai pendekatannya saja. Nah, kemudian yang lain lagi saya ambil akar 7 nih. Akar 7 ini juga merupakan bilangan irasional. Kenapa? Karena dia tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan biasa. Beda dengan akar 9. Akar 9 bisa diubah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi intinya, yang namanya bilangan rasional dan bilangan irasional adalah apa? Bilangan rasional bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, bilangan irasional ini yang tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kaitannya dengan bentuk akar apa? Kaitannya adalah bentuk akar sendiri nanti memanfaatkan atau mengaplikasikan tentang bentuk rasional dan irasional. Karena bentuk akar ini adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Ya. Contohnya ya, kalau kita punya 3/2 kan sama dengan 9. Kalau kita akarkan 9, berarti kan sama dengan 3. Cukup sampai di sini enggak? Ya. Kemudian 5/2 sama dengan 25 ya. Berarti kalau saya akarkan 25 ini sama dengan 5. Akar 25 sama dengan 5. Nah, itu adalah bentuk akar, bilangan rasional, kemudian bilangan irasional. Nah, contoh-contohnya ini di bawah ini saya tuliskan tentang bentuk-bentuk akar ya. Akar 3, akar X kuadrat tambah 1. Yang pertama ini kan Anda bisa hitung menggunakan kalkulator ya. Ini Anda bisa hitung menggunakan kalkulator. Ini belum tentu bilangan bulat. Jadi yang namanya akar, hasil akar itu belum tentu bilangan bulat. Untuk akar X, ini kan pertanyaan yang terbuka. Artinya perlu dicari nih X-nya nilainya berapa. Untuk akar X kuadrat ditambah 1, ini juga kita bisa mencarinya. Kenapa? Kalau kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat, maka kita bisa mencari akar nilai-nilai X-nya. Nah, 3 contoh ini adalah bentuk akar.
Ini yang nanti kita mau bahas dalam bentuk akar dan operasi aljabar tentang akar. Baik itu mengenali, membagi, menambah, maupun menarik akar. Nah, itu saja hari ini dari saya. Kalau mau bertanya silakan. Saya buka sebelum saya tutup. Silakan. Halo? Ya, Pak. Kalau mau bertanya silakan. Ada Kesia ya? Ada Kesia, ada Jonathan. Kesia yang kembar itu siapa, Kes? Saya, Pak. Oh iya, Kesia ya. Kesia sama ini ya, siapa namanya? Karen. Karen. Karennya mana? Oh iya, Karen ya. Ya. Kesia sama Karen ini kembar ya. 10. Nah, di saya ada ber-16. Ya, silakan dibuka. Saya mau foto Anda semua. Silakan dibuka videonya. Waduh, Jelly baru bangun ya, Zel? Waduh, Miss Jelly baru bangun. Glenn, tolong Glenn, dibuka Glenn. Nicholas, dibuka Nicholas. Saya foto ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Nah, pertanyaan saya nih, Anda mau diskusi di Google Classroom atau bagaimana? Kalau di Google Classroom nggak apa-apa. Jadi kita masuk di Google Classroom saja. Yang belum bisa masuk siapa? Saya, Pak. Vanessa belum bisa masuk? Belum. Nah, kalau mau masuk, yang pertama itu Anda harus pakai Gmail ya, jangan pakai yang lain. Gmailnya kanan juga bisa. Terus kemudian masukkan kode saya. Jadi join class ya, masukkan kode saya. Kodenya sudah ada di grup ya. Tadi si siapa tapi Cleoni atau Jelly atau siapa tadi itu lagi ya. Jadi apa namanya kirim lagi. Anda tinggal join class, masukin kodenya. Biasanya kalau masih nyangkut itu karena Anda menggunakan Gmail yang lain yang tidak apa ya namanya. Anda buka aplikasi tapi Gmailnya nggak sesuai dengan yang ada pertama kali daftar di HP. Kan ada tuh pendaftaran HP pertama kali tuh. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi malam Pak Aris sudah kasih tutor ya, video tutorial tentang bagaimana cara Anda upload, baik itu upload, masuk ke KIS, ataupun submit di KIS ya. Itu sudah saya masukkan. Ini mungkin yang bagi di Kanaan sudah bisa, tapi kalau yang apa namanya, yang baru masuk di Kanaan tahun ini ya, Anda pakai itu saja, Anda aplikasikan itu. Kalau nanti kesusahan tanya saja ke Pak Aris ya. Kira-kira bagaimana untuk upload sama apa namanya submitnya, karena apa di SMA ini kan rada berbeda dengan di SMP. Kita harus submit semuanya di KIS-nya. Nah, karena kadang KIS-nya lemot, makanya Pak Aris gunakan juga di Classroom, karena di Classroom ini lebih enak. Apa namanya ketika Anda upload file, upload jawaban, ini saya bisa langsung menilai. Seperti itu sih. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua dari saya, perlukah pembahasannya saya sampaikan ke Anda? Wih. Boleh, Pak. Boleh ya, hanya Ya, satu. boleh, Berarti Pak. nanti Pak Aris ngomong sama Jonathan aja lah. Ya. Jadi nanti saya nggak tahu ya, saya bisa dalam bentuk video atau dalam bentuk cuma apa namanya tulisan saja ya untuk apa namanya pembahasannya. Tapi nanti saya coba hari ini kan sudah ada tugas pertama ya kemarin ya. Nanti saya kasih pembahasannya ke Anda supaya Anda nanti bisa apa namanya bisa mana yang benar, mana yang salah seperti itu ya. Sambil Anda mengkoreksi, saya kan sudah tua nih, nanti Anda juga koreksi saya kalau saya salah. Seperti itu ya. Jadi saling berdiskusi karena Aris bukan tipe yang kalau Pak ini salah, saya dibetulkan, saya terima kasih karena kan manusia tidak lepas dari kesalahan gitu kan katanya. Katanya sih. Itu saja. Ada yang mau bertanya? Erlin nggak ada?
Nggak ada, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. Jenis nggak ada. Excel ada nggak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, tidak ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir dari saya, mohon kalau di grup, sorry ya, kan grupnya ada saya nih. Kita berbahasa yang baik dan yang benar ya. Bahasa Indonesia baik dan benar ya. Oke ya. Nanti kalau di grup yang lain mungkin ada buat sendiri, mungkin bahasanya bisa apa namanya, bisa sesuai dengan bahasa Anda nggak masalah. Tapi kalau ada saya ya minta tolong karena hubungannya kan hubungan yang resmi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Saya lanjutkan di line. Tuhan Yesus memberkati. Saya N ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih sama-sama.